Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Waalaikumsalam kawan-kawan warahmatullahi semua, wabarakatuh. Ya. kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir saat ini di acara Policy Fest 2021, terutama di sesi pleno partai. Dan hari ini cukup menarik karena kita akan membahas mengenai RUU energi baru terbarukan, gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kita akan perkenalan dulu sebelum kita masuk kepada sesi diskusi kita. Saya akan memperkenalkan, yang pertama adalah hari ini sudah hadir di tengah kita, di hari Minggu, sudah menyempatkan hadir, Bapak Sugeng Suparwoto sebagai Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia, dan ini Pak Sugeng berasal dari fraksi Partai Nasdem. Kemudian juga sudah hadir Pak Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7. Nah, Komisi 7 ini adalah yang mengurusi isu-isu terkait dengan energi, gitu ya. Nah, ini dari Pak Edi Suparno dari fraksi PAN. Selamat siang Pak Sugeng dan Pak Edi, sudah bergabung Selamat dengan siang. kita. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Semuanya sehat Siang, walafiat. Kemudian, Pak Ketua. Ketua Pak sehat, Pak Edi. Ketua. kemudian nanti Amin, sehat. Kemudian nanti ketiga kita akan hadir di tengah kita juga Ibu Diah Roro Esti selaku anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Golkar, tapi mungkin saat ini masih belum bergabung karena saya dapat informasi Ibu Roro sedang dalam perjalanan juga ke Lumajang ya, meninjau bencana Semeru yang baru terjadi kemarin. Nah, mungkin sebagai pengantar diskusi kita hari ini, Pak Sugeng dan Pak Edi, ini pesertanya, audiens kita ini banyak kan anak muda, Pak. Anak-anak muda yang ingin tahu mengenai kebijakan publik gitu, karena memang selama ini kebijakan publik dirasakan masih sifatnya tuh belum menjangkau semua pihak gitu, atau menjangkau masyarakat yang luas gitu. Jadi memang Policy Fest ini diadakan salah satunya untuk bagaimana bisa menjangkau atau memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih jauh kepada anak-anak muda terutama terkait dengan kebijakan publik. Dan hari ini sesuai dengan tema kita akan membahas mengenai RUU EBT yang sebenarnya sudah diusulkan dari tahun 2019. Dan pada tahun 2020 ini juga sudah masuk menjadi prolegnas gitu ya, masuk menjadi prolegnas di 2020, dan ternyata di 2021 saya di 2021 juga masuk prolegnas, dan kayaknya di 2022 akan masuk prolegnas lagi gitu. Nah, sebenarnya di diskusi hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak yang dari DPR ini bisa sharing kepada kami semua gitu ya, audiens, terkait dengan sudah sampai mana sih Pak sebenarnya RUU EBT ini awalnya, kemudian juga apa yang menyebabkan atau apa yang mendorong DPR untuk menginisiasi RUU EBT ini. Mungkin saya mau kasih waktu dulu ke Pak Sugeng dan Pak Edi. Nih Pak, saya kasih ke Pak Sugeng dulu 5 menit ya Pak, untuk memberikan perspektifnya terkait dengan energi terbarukan di Indonesia, dan kemudian kenapa sampai RUU ini kemudian diusulkan oleh DPR, dan sampai mana prosesnya. Silakan Pak Sugeng. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bung Hashim ya, salah satu founder ya mungkin dari Things Policy. Ini sebuah lembaga yang luar biasa. Kalau kita lihat, ini terdiri dari sebagian besar adalah kaum muda yang peduli dengan persoalan-persoalan kenegaraan, kemasyarakatan, dan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, budaya yang paling aktual hari ini dan perspektif ke depan. Yang juga saya hormati ini narasumber, kebetulan ada Pak Edi, dan nanti ada juga Pak Edi, dan juga ada Mbak Roro Esti, yang semuanya adalah Komisi 7.
Saya mau menggarisbawahi beberapa hal. Oh ya, pertama pasti terima kasih sekali ya, saya selaku Ketua Komisi 7 dan juga pasti Pak Edi dan juga Mbak Roro sebagai Komisi 7 dilibatkan dalam forum Things Fest ini. Ya, saya kira ini penting sekali, forum 2 hari yang dihadiri sebagian besar adalah kaum profesional muda. Ini menunjukkan betapa pentingnya forum semacam ini, terlebih membicarakan masalah-masalah juga yang masalah strategis, diantaranya adalah menyangkut energi terbarukan dan juga implementasi yang lainnya menyangkut tentang regulasi, dalam hal ini adalah undang-undang energi terbarukan bagaimana. Jadi saya menyitir beberapa naskah dari survei yang dilakukan oleh Indikator baru sebulan yang lalu, bahwa generasi Z dan juga generasi milenial itu menganggap persoalan di Indonesia, persoalan pertama masih soal korupsi, itu mencakup 85%. Menganggap pertama adalah korupsi. Kedua, ini yang merupakan hal yang baru. Kedua adalah masalah lingkungan. Ini menjadi penting sekali. Ini kaitannya nanti kesemuanya dengan juga termasuk energi baru terbarukan dan juga menyangkut undang-undang energi baru terbarukan. Survei ini menandakan bahwa kaum milenial atau generasi itu dibatasi bahkan usia 30 tahunan begitu dalam survei tersebut, dan yang sudah ikut pemilu 2 kali, sampai terjadi semacam shifting atau perpindahan bagaimana dari semula masalah pertama memang betul masih korupsi, tetapi semula masalah lingkungan hidup belum menjadi perhatian yang sangat serius, tetapi dalam survei kali ini justru menjadi masalah yang, dan itu selisihnya itu sangat kecil, 85% untuk masalah korupsi dan 84% itu adalah persoalan lingkungan hidup. Survei ini juga sangat berhubungan erat atau bahkan bersifat linier apa dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga dunia UNDP bekerja sama dengan Oxford University dengan responden 1,2 juta responden kaum milenial di dunia. Persis sama kurang lebih bahwa pertama, persoalan bumi ke depan ini bukan persoalan perang ternyata, tetapi persoalan lingkungan, persoalan lebih spesifik, persoalan climate change, persoalan isu suhu bumi atau perubahan suhu yang juga menjadi perhatian utama kaum milenial. Nah, dari perspektif itu lantas bukan sekedar karena itu semata. Jadi Komisi 7 memang dari awal sudah menggarisbawahi dalam prolegnas prioritas beberapa waktu lalu ketika kami memulai di tahun 2019 dan dilantik bulan Oktober dan mulai bekerja. Meskipun lantas masuk COVID di awal tahun 2020, dalam prioritas kami ada 3 prolegnas prioritas. Pertama adalah Undang-Undang Minerba, dan itu alhamdulillah sudah kita tuntaskan di tahun 2020 yang lalu, sudah menjadi undang-undang. Kedua adalah Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, dan ketiga adalah Undang-Undang Migas. Inilah 3 RUU yang menjadi prioritas dalam kami sebagai legislatif, fungsi legislasi. Ini yang sudah kita lakukan beberapa hal. Pertama tadi sudah tuntas Undang-Undang Minerba. Nah, menyangkut tentang energi baru terbarukan dan RUU EBT, saya menggarisbawahi di forum ini di depan para yang terhormat semuanya peserta webinar ini bahwa energi baru terbarukan bukan pilihan. Sekali lagi, bukan pilihan, tetapi keharusan. Nah, ini mohon dicatat ya. Bukan pilihan lagi, itu adalah sebuah keharusan. Kenapa demikian? Karena kita memang kalau kita ingin energi kita adalah handal, tetapi juga murah, tetapi juga bersih dan berkelanjutan. Sebagai bangsa yang mau besar dan juga kita sudah masuk G20, bahkan 20 negara
berpendapatan menengah ke atas, itu kita memerlukan energi yang besar bangsa ini, termasuk juga rasio per kapita atau per penduduk atau konsumsi energi juga harus meningkat supaya kita terus dapat meningkatkan produk domestik bruto kita atau PDB kita dan juga pendapatan per kapita kita. Kalau per kapita kita mau naik adalah dengan konsekuensi konsumsi energi juga naik. Maka dari itu kita terus akan meningkatkan kapasitas atau kuantitas dan juga kualitas energi kita ke depan. Seperti saya garis bawahi tadi, adalah energi yang handal, murah, berkelanjutan dan bersih bersih dan berkelanjutan. Ini nanti kaitannya dengan memang sudah menjadi semacam keharusan dunia juga, di mana kita sebagai bangsa telah menandatangani Paris Agreement di tahun 2015 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 dengan berbagai implikasi strategis dan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan di dalamnya. Nah, kembali kepada energi yang handal. Sebagaimana kita ketahui sebagai bangsa yang besar, energi kita untuk apa? Untuk transportasi. Kita juga harus memiliki energi yang handal untuk transportasi, untuk industri, dan juga untuk kebutuhan keseharian kita dalam bentuk listrik. Nah, energi kita ada di kita sudah tahu, sama-sama kita ketahui, energi ada energi fosil dan energi non fosil atau energi baru terbarukan. Fosil kita adalah meliputi minyak, gas, dan batu bara. Nah, ini energi fosil kita faktanya hari ini memang sudah menjadi masalah. Energi minyak misalnya terus-menerus sangat-sangat terbatas. Karena apa? Ya karena memang reserve kita di minyak atau di BBM ya yang akan menghasilkan BBM itu terus-menerus berkurang terus. Bahkan reserve kita sekarang tinggal kurang lebih 2,8 miliar barrel saja. Itu yang cadangan minyak kita. Kita hari ini memproduksi minyak kurang lebih 700.000 barrel per hari. Maka kalau tidak ditemukan cadangan baru minyak, maka paling orang menghitung, semua para ahli menghitung, posisi minyak kita tinggal 10-12 tahun saja kalau tidak ditemukan cadangan baru. Artinya apa? Di sisi minyak memang kita sudah menjadi masalah. Sedangkan konsumsi BBM terus-menerus naik. Hari ini kita, Indonesia, konsumsi BBM sehari kurang lebih 1,4 juta barrel. Maka terdapat defisit kurang lebih 700.000 barrel per hari. Itulah yang sudah menjadi defisit neraca perdagangan kita. Kita net imported dari sisi minyak. Sekali lagi, dari sisi minyak kita sudah menjadi pengimpor minyak, sehingga kita tidak lagi masuk menjadi anggota organisasi pengekspor minyak atau OPEC, yang dimana dulu kita menjadi anggotanya. Itulah sekali lagi di sisi minyak. Energi dalam konteks fosil ada minyak. Di gas ada gas. Kita masih lumayan besar. Kita yang sekarang proven one-nya atau P1-nya kurang lebih 43 triliun kubik feet. Dan ada P2, P3 sampai orang menghitung sampai kurang lebih 200-an triliun kubik feet. Nah, inilah yang potensi besar. Gas atau gas alam kita. Hanya saja gas alam kita memerlukan infrastruktur, kesiapan infrastruktur baik transmisi maupun berupa jaringan distribusi untuk di industri maupun jaringan untuk rumah tangga. Nah, inilah problem-problem yang kita hadapi di minyak dan gas. Di mana gas kita potensinya atau gas alam kita itu besar, tetapi infrastrukturnya baik berupa transmisi maupun storage atau storage pengolahan, itu kita masih sangat terbatas di gas. Jadi minyak sudah menjadi masalah, gas juga kita masih ada masalah, meskipun potensinya masih besar. Nah, ketiga adalah batu bara. Itu juga adalah energi kita, energi fosil. Selama ini adalah kita boleh dikata sangat ditopang oleh batu bara, khususnya di listrik kita.
dari 63 gigawatt atau 63.000 megawatt listrik kita di bawah PLN, itu 66%-nya adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Nah, inilah. Nah, batu bara selain terjadi juga sekarang lonjakan harga yang luar biasa, juga polutif. Nah, ini yang sudah menjadi masalah sehingga dunia tidak lagi merekomendasi pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Jadi ini juga sudah menjadi concern dunia. Kenapa demikian? Nah, sekarang kita bicara tentang fosil tadi. Fosil yang terjadi minyak, gas, dan juga batu bara itu adalah penyumbang emisi terbesar di bidang energi. Nah, dalam konteks climate change, energi itu kurang lebih proporsinya 37%. Karena climate change ada proporsi yang lain, yakni kehutanan, pertanian, peternakan, industri, bahkan rumah tangga. Secara komposisional, secara proporsi, masing-masing menyumbang terhadap perubahan iklim, itu climate change. Nah, kita semuanya dunia sudah menggarisbawahi kita ingin agar iklim dunia tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius di tahun 2050. Maka tahun 2050 itu oleh dunia dicanangkan sebagai net zero emission atau tidak ada lagi jadi antara emisi karbon yang tercurah di udara dengan yang diserap akan pada titik equilibrium atau keseimbangan yang ideal. Itu adalah dunia menggariskan di tahun 2050 untuk mencegah agar suhu bumi tidak naik 1,5 derajat Celcius. Kenapa? Karena implikasinya sangat luar biasa kalau itu terjadi atau kalau kita tidak mampu mengerem itu. Nah, hari ini suhu dunia sudah naik sejak revolusi industri di tahun 1850, jadi sampai 200 tahun dihitung sampai nanti tahun 2050, itu hari ini sudah naik kurang lebih 1,13. Jadi tinggal kurang lebih 0,37 derajat Celcius saja. Nah, ini maka memerlukan keseriusan kita bersama. Maaf Pak Sugeng, 1 menit lagi karena ini kita mau mendapatkan perspektif awal dulu nih Pak dari Pak Sugeng, nanti kita akan ada pertanyaan berikutnya. Oke. Ya, jadi dari itu semua maka Komisi 7 terlebih-lebih yang mengurusi soal energi, sumber daya mineral dan juga industri sebagaimana tadi juga menjadi pengantar tadi, kita sangat concern agar kita energi fosil dan yang juga polutif itu segera masuk transisi menjadi masuki transisi energi baru terbarukan. Maka dari itu kita ada undang-undang energi baru terbarukan untuk memberi payung dan menciptakan ekosistem di bidang energi baru terbarukan. Nah, undang-undang energi baru terbarukan sekarang naskah akademik dan juga penyusunan sudah dilakukan, sekarang sedang diharmonisasi di Balek atau badan badan legislasi di Balek. Nanti sesudah kita nanti masuk di tahun 2022 di tahun sidang pertama akan segera dikembalikan ke kami di Komisi 7 dan akan kami bahas dan untuk selanjutnya nanti akan dimintakan diparipurnakan akan menjadi sikap dari Komisi 7 dan dalam ini adalah sikap DPR RI tentang naskah Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya nanti akan ada tanggapan dari pemerintah berupa surpres atau surat presiden yang akan mencantumkan keterlibatan kementerian dan lembaga siapa saja dan juga DIM atau daftar isian masalah. Nanti setelah itu maka akan terjadi pembahasan yang insya Allah ya Undang-Undang Energi Baru Terbarukan akan selesai paling lambat adalah pertengahan tahun 2022. Itu paling lambat. Karena setelah ini kami akan segera menuntaskan juga Undang-Undang Migas yang ini juga sangat penting. Jadi itu Bapak Ibu sekalian peserta webinar Think Fast kali ini bahwa Komisi 7 sangat concern sekali lagi energi baru terbarukan bukan pilihan tetapi adalah keharusan. Potensi kita adalah besar di energi baru terbarukan justru
itu baru terdiri dari tenaga surya, tenaga panas bumi, tenaga laut, tenaga bayu, dan sebagainya. Total yang sekarang teridentifikasi kurang lebih 43 400-an gigawatt atau 400 giga, di mana hari ini seperti saya sebut tadi listrik kita baru kurang lebih 63 giga. Jadi besar sekali potensi energi baru terbarukan kita sekarang. Ya, baik, saya Pak kira Sugeng, itu sebagai jadi, pengantar awal, pengantar diskusi. Terima kasih. Saya menangkap tadi poinnya adalah memang ini didorong karena alasan kita harus melakukan transisi energi saat ini juga secepatnya gitu ya, karena faktor lingkungan. Ini yang menjadi salah satu concern tadi disebutkan oleh Pak Sugeng gitu ya. Sekarang saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, gimana nih Pak, Bapak mewakili fraksi PAN gitu ya, pandangannya terhadap RUU EBT ini seperti apa, terutama terkait dengan pengembangan energi terbarukan di Indonesia selama ini. Silahkan Pak Edi, waktunya saya persilahkan 5 menit Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Ketua kami, Pak Sugeng Suparwoto. Rasanya sudah lama nggak ketemu Pak Sugeng ini, meskipun komunikasi jalan terus. Mbak Roro, bersama-sama di kami berjuang di Komisi 7. Ini konon kabarnya akan menuju Lumajang. Saya baru kembali dari Jawa Timur, Mbak Roro. Ini dalam perjalanan menuju Jakarta, saya naik darat kali ini. Mencoba untuk naik darat dan ternyata nyaman sekali. Teman-teman yang hadir, baik dari Polisi Fest maupun teman-teman yang lain, para peserta webinar ini, saya kira apa yang ingin kita bahas secara garis besar sudah dijelaskan secara sangat spesifik oleh Pak Sugeng, dan saya kira sudah disampaikan secara sangat sistematis, terutama tentang upaya-upaya yang tengah kita lakukan di parlemen. Kalau namanya di parlemen, ini rata-rata kita kerjanya kerja kolektif. Dalam artian bahwa pandangan yang disampaikan oleh Pak Sugeng itu kurang lebih adalah pandangan kami, semua di Komisi 7 mewakili DPR RI. Mungkin nanti fraksi juga akan menyampaikan pandangan-pandangan berbeda, tetapi pada intinya ini adalah hasil kerja keras dari Komisi 7 yang telah dilakukan dengan menghadirkan sejumlah sumber yang ada, baik itu dari kalangan akademisi, dari kalangan asosiasi, kalangan usaha, kadin, dan lain-lain, sehingga kita mendapatkan masukan yang sangat komprehensif untuk menyusun rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan ini. Yang mungkin ingin saya sampaikan mengenai potensi dari energi baru dan terbarukan di Indonesia. 20 tahun yang lalu, ketika saya masih berkiprah di perbankan, kami hadir di sebuah seminar di luar negeri, dan di sana disampaikan bahwa Indonesia is the biggest geothermal potential in Asia. Gitu. Dan itu 20 tahun yang lalu, bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi geothermal terbesar di Asia. Per hari ini, 20 tahun kemudian, Indonesia masih tetap merupakan potensi geothermal terbesar di Asia. Artinya apa? Progresnya sangat lambat. Sangat lambat. Dan ini bisa bisa disebabkan oleh berbagai hal. Mulai dari peraturan, masalah perizinan, kemudian mengenai tarif, kemudian juga mengenai demand yang ada, itu berbagai hal. Tetapi mungkin yang ingin saya garis bawahi di sini adalah terkait peraturan. Kita memang di Indonesia sangat dikenal secara kurang positif di mata investor, khususnya investor yang bisa mengembangkan potensi-potensi energi baru dan terbarukan yang membutuhkan biaya dan investasi yang sangat besar, sangat terkenal dengan permasalahan birokrasi yang sangat panjang, peraturan yang berbelit-belit dan sering berubah-ubah. Bahkan ini saya ambil sebagai contoh saja, mungkin tidak terlalu relevan, tetapi sebagai contoh saja, di sektor migas, untuk mendapatkan perizinan untuk eksplorasi, dibutuhkan 146 izin dari 17 kementerian dan lembaga. Jadi bayangkan saja betapa repotnya.
Dan investor ini, baik itu investor migas, investor sektor geothermal, solar, dan lain-lain, memiliki pilihan. Kalau di Indonesia nggak bisa disediakan, tentu mereka akan memilih negara yang lain. Saya beberapa waktu yang lalu menghadiri groundbreaking dari salah satu sumber energi baru terbarukan di Cirata yang berasal dari solar. Solarnya dilakukan di atas, jadi ditempatkan di atas danau Cirata. Dibutuhkan 4,5 tahun oleh investor dari Abu Dhabi untuk bisa melakukan groundbreaking itu. Dan mereka mengatakan bahwa kami sudah berkali-kali putus asa dan mau angkat kaki dari Indonesia. Jadi ini merupakan persoalan yang sangat serius. Kalau kita ingin menggenjot bauran energi kita di bidang energi baru dan terbarukan. Kedua, masalah tarif. Energi baru dan terbarukan selalu dipersepsikan sebagai sumber energi yang memang lebih mahal ketimbang fosil. Dan kenyataannya per hari ini memang demikian. Karena apa? Karena energi baru dan terbarukan, investasi di depannya itu besar sekali. Sehingga memang kalau tidak diberikan jangka waktu yang panjang, tarifnya cenderung mahal. Nah, ini memang harus kita pertimbangkan untung ruginya, karena kita berbicara tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa energi baru dan terbarukan ini bukan lagi merupakan pilihan, sudah merupakan keniscayaan. Dan negara-negara di dunia sekarang sudah memberikan pembatasan-pembatasan untuk produk-produk yang akan masuk ke negaranya dalam bentuk impor yang tidak dihasilkan dari sumber energi baru dan terbarukan. Nah, sehingga kita mau tidak mau harus meningkatkan bauran energi kita sesuai dengan satu Paris Agreement, dan kedua tentu sesuai dengan permintaan dari negara-negara kalau kita bicara negara-negara yang mengimpor barang-barang dari Indonesia. Nah, ini masalah tarif ini merupakan hal yang kedua. Masalah yang ketiga tentu saya kira itu bersamaan juga infrastruktur. Karena bagaimanapun juga yang namanya sumber-sumber energi baru dan terbarukan itu berada di daerah-daerah yang saat ini masih daerah-daerah yang jauh, yang sulit dijangkau, aksesnya sulit, dan juga belum memiliki infrastruktur yang memadai. Jadi investasinya memang besar sekali dalam hal ini. Nah, ini juga perlu kita pikirkan bersama-sama. Kita juga sekarang, tadi sampaikan oleh Pak Ketua, bahwa kita dalam proses peralihan dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan. Dan saya kira kata kuncinya adalah peralihan. Artinya apa? Ada progres, ada perkembangan di situ. Tidak bisa loncat ya dari spektrum yang paling ekstrim kiri ke spektrum paling kanan, spektrum kanan. Dalam artian bahwa harus ada progres yang bertahap untuk menuju ke energi baru dan terbarukan sesuai dengan bauran energi yang kita kehendaki. Jadi artinya apa? Untuk sementara energi fosil masih akan kita gunakan. Karena kita masih memiliki energi fosil yang besar, kita masih memiliki cadangan energi fosil yang juga sangat tinggi. Dan kalau kita lihat, negara-negara yang juga sekarang menjadi negara-negara dalam tanda petik aktivis energi baru dan terbarukan, seperti Australia, yang memiliki cadangan energi batu bara yang tinggi, tetap mengatakan, saya akan memenuhi permintaan bauran energi baru dan terbarukan, tapi saya tidak akan menyetop ekspor dari batu bara saya. Saya tidak akan menyetop penggunaan batu bara yang ada di dalam negeri. Nah, dalam hal ini kita harus sadari bahwa progres kita menuju bauran energi dan baru terbarukan ini harus berjenjang, dan kita tetap akan menggunakan energi fosil untuk sementara waktu. Tetapi dengan catatan begini, kita punya plan, kita punya rencana, dan rencana ini sudah jelas dan sudah tertata. Ada roadmap-nya yang jelas. Menurut pandangan kami, akan kita kembangkan 4 jenis energi ke depannya. 1, energi fosil tetap akan kita gunakan. 2, energi baru dan terbarukan ya di dalam energi terbarukan dalam hal ini ya geothermal, kita memiliki solar, hidro, dan lain-lain, biomasa termasuk juga diantaranya. Ketiga, energi baru yaitu nuklir. Kita tidak boleh menafikan bahwa energi nuklir merupakan salah satu sumber energi terbersih yang sekarang ada. Memang dari aspek teknologi dan protokol keamanannya, kita harus tetap mengikuti, dan itu membutuhkan waktu dan kepercayaan supaya kita bisa mendapatkan izin untuk mengembangkan itu. Apalagi sekarang kalau kita bicara reaktor nuklir, itu tidak perlu yang besar-besar. Reaktor nuklir itu sudah ada yang modular, yang kecil. Dan di Indonesia, sebentar ya, sebentar. Give me 3 minutes. Ya. Dan di Indonesia,
saat ini reaktor nuklir itu sekarang bisa dikembangkan di Babel dan di Kalimantan Barat. Karena kekhawatirannya adalah reaktor nuklir itu sangat rentan terhadap daerah yang rawan gempa, terutama di Indonesia. Dan terakhir, jangan lupa kita harus mengembangkan teknologi carbon capture. Jadi karbon yang dihasilkan, emisi yang dihasilkan dari produsen batu bara atau fosil, itu kita tangkap karbonnya, terus kemudian kita simpan di tempat-tempat yang memang merupakan tempat penyimpanan, misalnya ada sumur minyak yang sudah tidak beroperasi lagi, kita kemudian tempatkan di situ dan ditutup. Jadi 4 jenis itu yang bisa kita kembangkan, dan menurut saya ini adalah alternatif pengembangan energi ke depannya di Indonesia. Dalam rangka apa? Kita mencapai kedaulatan energi yang berbasis energi baru dan terbarukan, tetapi juga menyertakan sumber energi yang sekarang ada di Indonesia. Saya kira waktu saya sudah habis, sudah diingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Saya tadi mencatat beberapa hal ya, bahwa dari pandangan Pak Edi bahwa RUU EBT ini nantinya harus bisa mengatasi barriers dalam pengembangan EBT yang selama ini ada gitu ya, dari mulai perizinan, tarif yang kompetitif, kemudian infrastruktur, dan juga bagaimana nih mendorong transisi energi ke arah energi terbarukan. Saya mau menyapa Ibu Roro. Ibu Diah Roro, selamat datang, atau saya panggilnya Mbak Diah, Mbak Diah Roro ya. Mbak aja. Mungkin Mbak Diah Roro, saya mau meminta nih pandangan dari Mbak Diah Roro selaku fraksi Golkar gitu ya, terkait dengan pertama pengembangan energi terbarukan di Indonesia ini seperti apa sih? Lambat gitu ya, cepat atau gimana, atau sesuai track, dan apa namanya urgensinya RUU EBT ini menurut pandangan Mbak Diah, silakan. Saya mohon maaf dulu ya sebelum saya mulai, karena saya sebentar lagi ini harus keluar mobil dan memasuki helikopter untuk ke Lumajang. Jadi singkat banget, tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya semua ini tidak lepas dari political will. Dan tadi sudah disampaikan oleh para senior saya yang saya hormati, Pak Sugeng dan juga Bapak Edi Suparno gitu ya, yang telah disampaikan. Ini kan para politisi yang luar biasa datang dari fraksi yang berbeda, tapi yang lebih luar biasa di Komisi 7 adalah bahwa kita bisa dalam mendorong sebuah kebijakan yang rakyat tapi negara Indonesia gitu. Tadi Pak Sugeng juga sudah meng-highlight, kita setelah meratifikasi The Paris Agreement mempunyai komitmen besar, dan ternyata setelah ditelusuri kita pelajari bahwa hampir 30% dari emisi karbon itu datang dari sektor energi. Nah, maka kami merasa bahwa kita harus bergotong royong dalam hal ini. Maka saya berpendapat bahwa bahkan di dalam sebuah sistem itu membutuhkan sebuah movement esensi dari kerjasama gitu ya, lintas fraksi, di mana kita bisa mempunyai pandangan yang sama dalam mewujudkan masa depan yang sama gitu. Jadi dengan kita mendorong dan menginginkan adanya sustainable development di Indonesia, kita dengan kapasitas di Komisi 7 yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri, mendorong RUU energi baru dan terbarukan. Dan insya Allah tahun depan ya, dengan percepatan-percepatan yang akan kita lakukan ke depannya, bisa segera disahkan. Di samping dari itu, kita menyadari bahwa tadi Pak Edi sudah meng-highlight, sebetulnya sudah komplit itu yang disampaikan, bahwa salah satu kendala adalah pricing, Mbak. Maka kami kita apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong, dan tentunya ini dengan koordinasi dengan DPR juga, mendorong carbon pricing atau carbon tax. Memang pada intinya sempat disetujui bahwa harganya di $5 per metric ton of CO2. Namun saat ini yang disepakati adalah di kisaran $2,5 gitu. Dan pernah saya pertanyakan kenapa tiba-tiba berubah gitu. Tetapi salah satu bukan pushback ya, tapi salah satu reasoning yang disampaikan kepada kami adalah bahwa memang ini hal yang baru, tidak pernah dilakukan di Indonesia, dan kita dalam melakukan sebuah transisi membutuhkan fase di mana
agar baik itu industri ataupun lintas sektoral ini bisa siap gitu menghadapi perubahan tersebut. Nah, maka planning ke depannya baik itu dari pemerintah dan kami akan dorong di DPR agar carbon pricing system ini terlaksana dengan baik gitu ya, dan setiap industri juga comply terhadap peraturan yang ada. Dan mudah-mudahan ke depannya harganya juga semakin meningkat gitu, karena dari sinilah bentuk daripada kita mendorong bukan hanya transisi energi, tetapi kita memberikan insentif kepada industri yang sudah bergerak di bidang misalnya ya industri yang sifatnya low carbon gitu. Dan di samping itu ke depannya saya berharap bahwa kita bisa lebih fokus terhadap what are the gains gitu. Apa sih yang bisa kita dapat ketika kita mendorong transisi energi atau low carbon development. Kebetulan saya diberi amanah untuk juga menjadi sebagai komisioner dari Low Carbon Development Indonesia dengan Bappenas, dan di situ kita selalu melakukan sosialisasi gitu, bahwasanya memang ketika kita mendorong masa depan yang berkelanjutan ini, banyak sekali hal yang bisa didapat, mulai dari terciptanya lapangan pekerjaan di sektor yang sifatnya lebih hijau gitu ya, lebih ramah lingkungan. Di samping itu kita juga mempunyai potensi untuk menyelamatkan jiwa manusia yang tadinya bisa terpengaruhi dengan udara ataupun ya kualitas udara yang kurang baik gitu ya, air pollution, water pollution. Jadi banyak sekali keuntungan yang didapat ketika kita mendorong low carbon development ini. Dan salah satu cara yang dapat kita lakukan di Komisi 7 bersama dengan senior-senior saya juga, yaitu adalah mendorong sebuah kebijakan, yaitu RUU EBT ini, dan kita harus menyadari juga bahwa transition takes time gitu ya. Transisi membutuhkan waktu yang cukup panjang, tetapi sebesar dari itu adalah bahwasanya memang membutuhkan komitmen dari lintas sektoral gitu, dan kita harus berusaha agar transisi ini terjadi sesmooth mungkin, karena tentunya banyak sekali pihak yang merasa dirugikan dong dengan adanya transisi ini gitu. Misalnya mereka-mereka yang sudah nyaman di dunia fosil, yang sebetulnya ketika kita pelajari juga ternyata sektor fossil fuel ini kan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara kita, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Nah, maka ke depannya bagaimana kita dapat mendorong green jobs, bagaimana kita mendorong green opportunity agar kita bisa, mungkin sekian dari saya. The good news Mbak Indra adalah bahwa political will-nya itu ada gitu. Jadi insya Allah ke depannya kita bisa sukses dalam melaksanakannya, dan tentunya tidak lepas dari kontribusi dan support dari teman-teman juga, dari Think Policy dan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Diah Roro. Tadi poinnya sangat penting sekali bahwa memang RUU EBT ini merupakan kunci penting gitu ya, yang menunjukkan political will dari DPR, dan juga mungkin nanti akan dibahas bersama dengan pemerintah, karena memang seperti tadi Pak Sugeng bilang bahwa energi terbarukan ini bukan lagi pilihan, kita nggak bisa pilih mau pilih fosil atau mau pilih energi terbarukan, tapi memang ini adalah satu keharusan, apalagi tadi background-nya adalah ya climate change itu sudah terjadi saat ini dengan tingkat peningkatan suhu bumi ini yang sudah sangat cepat. Yang tadi Pak Sugeng juga sampaikan bahwa dampaknya akan sangat luar biasa, terutama buat Indonesia sebagai negara kepulauan gitu ya. Sehingga memang kita harus bertindak dari sekarang, dan mungkin RUU EBT ini menjadi salah satu kuncinya gitu ya. Nah, mungkin sebelum sampai ke sana, saya mau memberikan pengumuman dulu nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi sesi kita hari ini itu sudah diikuti oleh 624 audiens di WUFA dan ada 53 audiens di Zoom ini. Jadi isu ini ternyata isu yang sangat menarik gitu ya. Tadi juga disampaikan bahwa ternyata millennials itu dan Gen Z itu memang sangat tertarik dengan isu-isu lingkungan, dan tentunya isu energi terbarukan ini tidak lepas dari isu lingkungan gitu. Nah, saya mau men-share screen dulu sebentar. Jadi seperti terlihat di screen saya ini adalah mungkin tadi
sudah disampaikan juga oleh Pak Sugeng gitu ya, proses legislasi. Sebenarnya proses legislasi di Indonesia ini ada undang-undangnya gitu ya, dan ini bisa dipelajari, dan ini adalah satu grafik yang akan sangat mudah untuk dibaca, terutama untuk kawan-kawan yang ingin mempelajari mengenai bagaimana proses legislasi di Indonesia. Ini sudah dibuat oleh teman-teman Think Policy, dan ini mungkin nanti bisa diunduh di websitenya kawan-kawan Think Policy. Jadi memang legislasi atau proses legislasi ini usulannya bisa datang dari DPR ataupun dari pemerintah. Dan untuk RUU EBT ini kebetulan usulannya datang dari DPR gitu ya. Dan saat ini tadi seperti Pak Sugeng bilang, kita sudah ada di tahapan proses harmonisasi di badan legislatif ya Pak ya. Dan harapannya tahun depan akan mulai pembahasan dengan sidang gitu ya, sidang pertama. Ya. Ya. Nah, saya mau kembali lagi nih ke Pak Sugeng, Pak. Jadi sebenarnya Indonesia itu sudah punya Pak kebijakan energi nasional yang dibuat tahun 2005, kalau nggak salah ya, tahun 2005. Dan hingga targetnya 23% pada tahun 2025. Tapi sampai dengan tahun 2020 itu baru mencapai 11,5%. Ini data saya dapat dari websitenya SDM itu ya, karena sekarang kan kita kalau ngomong harus pakai data kira-kira. Nah, ini kan artinya dari 11,5% tahun 2020 menuju tahun 2025 hanya tinggal 5 tahun lagi. Sementara yang harus ditingkatkan itulah doubling atau mendouble 11,5 hingga capai 23%. Gitu. Sementara tahun 2022 sudah mau masuk dan RUU EBT-nya masih dibahas nih Pak. Saya mau bertanya nih Pak, kira-kira gimana Pak supaya target di kebijakan energi nasional ini bisa tercapai, dan apakah memang RUU EBT yang sekarang sedang didorong ini mampu untuk mencapai target kebijakan ini, atau jalannya nanti target kebijakan yang diturunin lagi gitu. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Mbak Indra ya. Atau Mbak Indah, maaf. Mbak Indra ya. Ya, saya lupa pertanyaan yang bagus diri. sekali. Ya, betul. Dalam bauran energi kita dan juga ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional di tahun 2025 itu 23% adalah energi baru terbarukan, minyak 25%, gas 22%, atau migas itu 47%, batu bara 30%. Nah, ini tadi juga Pak Edi secara rinci sudah dijelaskan bahwa transisi itu kita tidak akan meninggalkan fosil, karena fosil merupakan kekayaan kita yang harus kita manfaatkan. Yang mau kita tekan, mohonlah di garis bawah ya, yang mau kita tekan adalah emisinya. Pemanfaatan fosil itu yang mau tetap kita akan tidak manfaatkan, tapi yang mau kita tekan adalah emisinya. Jadi emisi ya, atau karbon berupa karbon dioksida atau CO2 atau juga gas metan dari energi tadi, itu yang mau kita tekan dengan berbagai pendekatan teknologi, misalnya bagaimana mengubah bata bara yang selama ini menjadi energi primer di PLTU itu bisa kita tekan, kita bisa rubah fungsinya atau rubah bentuknya menjadi DME misalnya, dimethyl ether, yang itu jauh sekali emisinya dibandingkan batu bara. Dan dimethyl ether ini juga bisa untuk kemanfaatan energi dan juga untuk kepentingan yang lain, kepentingan industri petrochemical. Turunannya luar biasa besar dan itu kita butuhkan. Kenapa? Karena kita juga masih impor produk turunan dari petrochemical yang itu besar sekali impor kita setiap tahunnya. Padahal raw materialnya atau bahan bakunya kita semuanya ada, termasuk di fosil. Demikian juga di minyak kita akan tetap terus eksplorasi dan eksploitasi. Di samping itu juga mau kita kendalikan apa yang disebut dengan konsumsi BBM, dengan mobil listrik dan motor listrik, itu adalah untuk juga mengendalikan konsumsi BBM. Demikian. Tetapi minyak dan gas ke depan tidak hanya untuk energi bakar, tetapi akan kita kita arahkan ke petrochemical industry. Bahan baku turunan dari minyak dan gas itu luar biasa besar dan kita impornya hampir seluruhnya impor. Contoh kecil misalnya Mbak Indah,
kita ini industri obat kita itu 94%-nya adalah impor bahan bakunya. Contoh misalnya paracetamol. Paracetamol itu adalah bagian atau obat yang bahan baku obat, hampir seluruh obat itu ada paracetamolnya. Tapi kita semua itu impor. Padahal itu adalah merupakan juga turunan dari produk petrochemical. Kembali kepada bauran energi tadi. Bagaimana hari ini 23% ditetapkan di tahun 2025, sementara ini baru kurang lebih ya 11,6%. Kalau Kementerian SDM mencatat hampir 12 lah katakanlah demikian. Jadi begini, kita di Komisi 7 selalu dalam fungsi pengawasan, utamanya adalah persis sebagaimana tadi digarisbawahi. Semua orientasi kita bagaimana pencapaian di bauran energi itu bisa dicapai, yakni 23% di tahun 2025 di tahun 2020. Maaf Pak Sugeng, ya. Suaranya agak kresek-kresek Pak. Oh gitu. Apa namanya? Mungkin mic-nya. Ya. Contohnya misalnya di mana? Halo? Bagus? Ya, oke, sekarang udah hilang keresek. Ya, jelas ya. Jadi gini, di bidang listrik misalnya, listrik kita yang 63 megawatt itu kita akan turunkan khususnya yang menyangkut tentang diesel atau dengan dedieselisasi. Itu kurang lebih 2 megawatt, 2,4 gigawatt atau dan itu akan segera diganti dengan EBT. Nah, ini yang bahkan implementasinya akan segera dilakukan lelang nanti di bulan Februari tahun depan ini. Sudah kurang tinggal 2 bulan lagi akan memasuki lelang-lelang untuk mengganti listrik yang semua berbahan bakar fosil, terlebih diesel itu sudah polutif, itu paling polutif, bahkan setelah batu bara itu adalah diesel. Di samping itu juga biaya per kilowattamnya paling mahal hari ini. Nah, akan segera digantikan dengan energi baru terbarukan, bisa dengan dengan tenaga surya, karena dengan tenaga surya base load istilahnya bisa nyala 24 jam, itu harganya sudah di bawah harga diesel. Nah, itulah salah satu upaya yang kita akan terus kawal dan akan terus kita awasi agar pelaksanaan itu berjalan dengan baik. Hal lain adalah dilakukan co-firing namanya. Co-firing itu PLTU tadi, pembangkit listrik tenaga uap tadi, adalah dengan biomasa, dengan juga dengan chip dari biomasa tadi. Ini kurang lebih akan mencapai kurang lebih 10% dari PLTU yang ada. Di samping tadi Pak Edi juga sudah menekankan bahwa pembangkit listrik batu bara yang sudah terlanjur beroperasi kan juga tidak mungkin kita akan hapus begitu saja. Maka kita akan tekan emisinya, yakni melalui dengan mensyaratkan bahwa PLTU itu harus dengan teknologi super kritikal namanya, yang menekan luncuran karbon dari batu bara itu. Nah, inilah aspek-aspek implementasi strategis dari rencana strategis menjadi rencana aksi. Tadi Mbak Roro juga sudah menggarisbawahi. Di samping itu akan ada carbon tax, ada dan carbon juga pricing. Ini yang Komisi 7 selalu mengawal itu. Jadi kembali lagi ke bauran energi tahun 2025 sejumlah 23%. Yang juga menjadi perhatian kita adalah tidak saja secara proporsi EBT-nya, tetapi juga adalah tingkat ketercapaiannya kita menekan karbon. Ingat Mbak, kita di tahun 2030 disyaratkan untuk menekan dari Paris Agreement yang sudah kita ratifikasi adalah kurang lebih 29% luncuran karbon. Itu ekuivalen secara keseluruhan ya, itu kurang lebih 840 juta ton. Di bidang energi sendiri kurang lebih 350 juta ton. Nah, ini yang juga menjadi concern kita sehingga kami terus mengawasi apakah PLTU itu tetap menjalankan pembaruan mesinnya misalnya, turbinnya misalnya, cara pengelolaannya dan sebagainya sehingga mampu menekan luncuran karbon atau emisi. Saya kira itu Mbak, apa yang selama ini kita lakukan. Terima kasih Pak Sugeng. Saya menangkapnya jadi kayaknya 23% agak susah dicapai gitu ya Pak ya, 2025. Tapi tadi dari penjelasan Pak Sugeng mungkin yang itu adalah bagaimana menurunkan emisi karbon dari
sektor energi, tapi mungkin bukan cuma sektor energi, sektor kehutanan, sektor pertanian, dan lain-lain. Ya. Mungkin saya mau ke Pak Edi Suparno nih Pak, gimana Pak, ada tambahan nggak Pak terkait dengan target pemerintah yang kayaknya kebanyakan orang juga melihatnya kayaknya sulit gitu tercapai Pak. Dari sisi Pak Edi Suparno gimana Pak melihat ini? Atau jangan-jangan nanti emang, wah nih, biasanya kalau nggak tercapai udah deket-deket mau selesai gitu ya, oh kita revisi lagi targetnya, kita turunkan gitu. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya saya matikan kamera karena sinyalnya agak lemah, jadi nanti daripada terganggu sound-nya. Ya. Tetapi intinya begini, yang disampaikan oleh Pak Sugeng, saya kira kita adalah prioritas kita bagaimana kita mencapai target bauran energi 23% energi baru terbarukan di tahun 2025. Memang ini merupakan sebuah pekerjaan yang besar, tetapi karena kita sudah meratifikasi Paris Agreement itu dan kita telah mengeluarkan meratifikasi dan mengeluarkan dalam bentuk undang-undang 16 tahun 2016, tidak bisa tidak harus kita jalankan. Jadi sekarang ini seluruh kemampuan kita, terutama di sektor energi, kita alihkan untuk membuat bauran energi itu bisa mencapai targetnya. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng melalui mekanisme co-firing. Jadi sekarang ini pembangkit listrik batu bara sekarang sudah terkonversi sebagian sehingga bisa dilakukan sumber energinya berasal dari bahan bakarnya berasal dari batu bara dan dari gas. Nah, untuk mencapai itu dibutuhkan investasi kurang lebih $4 miliar per tahun. Jadi bayangkan saja untuk 2 tahun yang akan datang kita harus mencapai target 23% itu, investasinya harus $8 miliar. Nah, datang dari mana $8 miliar? Yang tadi saya sampaikan di awal, kita untuk mendapatkan investasi saja kok sekarang susah, orang mau berinvestasi sekarang merasa bahwa Indonesia tidak investor friendly. Nah, sehingga ini saya kira merupakan sebuah tantangan besar, tetapi ini mau tidak mau harus kita capai. Kalau tidak ya kita akan disanksi, gitu loh, akan melakukan sanksi karena kita sudah menjadi bagian dari pihak yang menandatangani Paris Agreement tersebut. Nanti jangan sampai Indonesia itu kemudian dikucilkan dari pergaulan internasional. Barang-barang Indonesia tidak bisa masuk ke negara-negara ekspor dan negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita itu kemudian ya juga akan meminta kepada negara-negara lain untuk tidak berhubungan dengan Indonesia. Jadi saya kira ini sebuah kompleksitas yang luar biasa besarnya sehingga saya tidak heran ketika Pak Jokowi kembali dari COP26 di Glasgow bulan yang lalu, beliau kemudian menekankan pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan. Dan saya kira ini merupakan suatu tugas tidak hanya DPR saja, tidak hanya Kementerian SDM saja, tidak hanya pemerintah saja, tapi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, termasuk diantaranya ya teman-teman yang hadir di dalam webinar ini, karena kita memiliki kepentingan paling tidak bagi masyarakat umum, terutama kalangan muda yang memiliki kepedulian yang tinggi, itu bisa menjadi suara yang vokal untuk menjadi bagian dari pressure group yang mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki target yang harus kita penuhi, dan ini merupakan prioritas kita bersama-sama. Jadi tidak hanya dari aspek regulasi saja, tetapi ya juga aspek dari dampak lingkungan. Sekarang kita lihat bagaimana kita tidak bisa memprediksi cuaca, bagaimana banjir itu selalu ekstrim, bagaimana hujan itu selalu ekstrim, bagaimana panen itu gagal, yaitu karena perubahan, karena climate change. Jadi climate change itu suatu hal yang serius, karena ya memang kecerobohan kita dalam memanfaatkan sumber-sumber energi yang tidak ramah lingkungan. Jadi saya kira itu mungkin tambahan yang bisa saya sampaikan, Mbak Indra. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Ini saya ada beberapa pertanyaan dari audiens yang dikirimkan ke chat saya. Mungkin saya mau minta Pak Sugeng dulu nih Pak untuk menanggapi. Ini dari Mbak Dian Handayani. Pertanyaannya adalah terkait dengan potensi energi biomasa nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 yang mempercepat
pembangunan pembangkit PLTSA ya. Dan bagaimana sebaiknya solusi mengatasi masalah sampah perkotaan yang scalable namun tidak merusak lingkungan. Itu mungkin Mbak, sama ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Dian. Ini terkait dengan tadi disebut-sebut karbon gitu ya, carbon pricing gitu ya. Dan ini diminta juga tanggapannya bagaimana pendapat Bapak terkait dengan carbon pricing yang tidak menyentuh akar masalah untuk mengubah behavior orang, mengurangi emisinya. Silahkan Pak Sugeng dulu deh Pak. Ya, terima kasih Mbak Indra. PLT sampah. Nah, begini, berbagai upaya memang dilakukan oleh semua kita untuk mengatasi berbagai masalah, utamanya masalah energi, terlebih-lebih menyangkut tentang sampah ini karena juga menyangkut aspek lingkungan. Berbagai teknologi memang ada, jadi berbagai upaya dilakukan sampai keluar perpres atau peraturan presiden. Di situ ada salah satunya adalah menyangkut tentang harga. Tadi Pak Edi juga sudah menggarisbawahi. Salah satu problem di kita ini adalah persoalan harga. Ada yang disebut dengan feed-in tarif. Jadi bahwa apa yang diproduksi itulah yang harus dibeli. Kenapa? Nah, kebetulan juga begini, kita ini sekarang kalau dalam konteks listrik, the single buyer, the single seller adalah satu, namanya single, namanya PLN, kan begitu. Maka listrik kita itu yang kita produksi dibeli dulu oleh PLN, baru didistribusikan atau dijual kepada pelanggan, kepada masyarakat. Nah, ini kadang-kadang titik-titik temu yang memerlukan kecermatan-kecermatan menyangkut tentang harga. Beberapa kasus adalah kegagalan PLT sampah adalah menyangkut soal harga. Kedua adalah tentang stockpile namanya. Kenapa? Begitu sudah dibangun, sudah di-develop, itu harus berkesinambungan. Nah, sampah kita tipenya sebagian besar adalah sampah organik, itulah istilahnya, atau sampah. Jadi pemilahan sampah ini sendiri telah juga menjadi masalah, sehingga dalam hal konteks stockpile atau cadangan untuk bahan bakunya itu mengalami masalah. Kami beberapa kali telah melakukan semacam dengar pendapat dengan pengelola PLT sampah ini. Itulah salah satu problemnya. Satu, persoalan harga. Kedua adalah persoalan kesinambungan operasi karena memang stockpile atau cadangan yang ada. Nah, inilah yang menjadi masalah. Sehingga perpres itu sendiri memang agak mandul istilahnya. Kenapa? Ya karena kalau PLN tidak mau beli, mau bagaimana? Karena dianggap biaya produksinya adalah terlalu tinggi. Padahal di situ disyaratkan, ya kenapa tidak? Karena di situ ada unsur keterlibatan negara atau yang disebut dengan subsidi harga. Nah, inilah yang juga di Komisi 7 terus-menerus kita rumuskan jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Saya kira itu. Ya, berarti masih terkendala ya Pak. Mungkin Pak Edi Suparno mau, ya. Silakan Pak Sugeng, ada yang mau ditambah? Ya, itu aja dulu. Berkembang nanti. Ya. Pak Edi Suparno mungkin mau menanggapi yang terkait dengan carbon pricing ini tidak menyentuh akan masalahnya bahwa dengan adanya regulasi mengenai si carbon pricing ini sebenarnya tidak juga mengubah behavior orang untuk mengurangi emisinya, karena dia bisa mengoffsetkan atau bisa ya udahlah saya mendingan beli aja gitu. Kira-kira gimana Pak Edi pandangannya terkait dengan pertanyaan dari Mbak Dian Handayani ini? Saya kira mengenai carbon tax ini sesuatu hal yang memang banyak mendapatkan masukan pro dan kontra, ya, dalam artian bahwa di satu pihak carbon tax ini memang perlu untuk memberikan disinsentif kepada mereka-mereka yang bergerak di sektor industri yang memang menghasilkan karbon, dan sehingga menjadi katalisator bagi mereka, pendorong agar mereka mereduksi
penggunaan fosilnya. Nah, tetapi memang saat ini tidak bisa juga kita langsung kenakan carbon tax sesuai dengan apa yang diberlakukan di negara-negara tetangga yang memang sudah memiliki regulasi yang relatif maju, sudah memiliki tingkat ketaatan yang tinggi, ya. Ditambah lagi ya di mana di negara-negara yang memang penggunaan energi baru dan terbarukannya juga sangat tinggi, sehingga yang tidak menggunakan energi berbasis energi terbarukan tentu akan dilihat sebagai pihak yang tidak patuh terhadap pemanfaatan energi baru yang memang tersedia sesungguhnya. Nah, di Indonesia saya kira butuh proses, butuh waktu. Apalagi kalau diberlakukan sekarang, di saat kita ini justru berharap bahwa sektor industri yang selama 2 tahun terkena pandemi COVID ini boleh dibilang nyaris kolaps. Nah, ini yang saya kira perlu memang menjadi salah satu pertimbangan kita untuk tidak segera memberlakukan carbon tax yang sangat tinggi. Tetapi memang kita harus menuju ke sana. Karena bagaimanapun juga pengenaan carbon tax itu harus dirasakan sebagai bagian dari efek, boleh dikatakan dalam tanda petik efek jera. Jangan sampai kemudian mereka-mereka mengatakan bahwa dengan harga yang carbon tax yang dengan tarif yang rendah ini lebih baik saya bayar aja carbon tax tanpa ada upaya untuk reduksi. Tidak, pengawasannya harus dilakukan bersama-sama. Harus ada pemenuhan daripada carbon tax tersebut, berapapun tarifnya. Kedua, harus ada pengawasan untuk melakukan reduksi. Dan saya kira banyak di antara teman-teman kita di sektor industri sesungguhnya juga sangat ingin berkontribusi terhadap masalah lingkungan dengan mendapatkan sumber energi yang berbasis non-fosil. Tetapi ini jadi serba sulit, Mbak Indra. Karena di satu pihak, kalau mereka langsung mengambil misalkan saja dari sumber energi yang lain, ternyata tarifnya itu terlalu tinggi, terlalu mahal. Nah, bagaimana nanti mereka bisa memproduksi? Saya kira itu juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi ini sebuah permasalahan yang relatif sangat-sangat besar, tetapi menurut saya itu harus dilaksanakan secara simultan. Kita memang memasuki sebuah era baru, sehingga ya masalah carbon tax merupakan hal yang baru, masalah carbon capture hal yang baru, masalah carbon trading, carbon credit hal yang baru saya kira. Dan saya kira kalau kita bicara masalah pendapatan negara yang hari ini berdasarkan dan disandarkan kepada pajak semata, saya kira kalau kita bicara potensi carbon trading, carbon credit yang ada di Indonesia, itu kalau kita kembangkan itu bisa menjadi salah satu sumber yang terbesar di Indonesia tanpa kita mengorbankan lingkungan hidup kita, karena memang kita sudah punya banyak hutan yang mampu menangkap O2 dan bisa menjadikan bagian dari carbon trade yang ada secara internasional. Tetapi intinya begitu, Mbak Indra, saya kira ini adalah era baru, kita butuh waktu, tetapi yang paling penting adalah masalah pelaksanaan daripada carbon tax itu dan pengawasan agar jangan mereka nanti tetap menggunakan, harus juga ada pengurangan emisi. Ya, Pak Edi, saya mau ada sedikit pertanyaan lanjutan nih, Pak. Kalau terkait dengan carbon tax itu, apakah nantinya akan diatur bahwa si carbon tax ini nantinya hanya akan diperuntukkan untuk proyek-proyek atau mendanai pembangunan yang sifatnya green, apakah itu energi terbarukan, ataukah ia misalnya reboisasi, dan lain-lain gitu? Mohon maaf, carbon tax-nya? Iya, kan carbon tax ini kan masuk ke dalam poolnya pemerintah nih. Nah, ini apakah nantinya ada aturan mengenai penggunaan si carbon tax ini hanya untuk green project atau ya project-project yang memang mengurangi emisi gitu? Ya, per hari ini pun telah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama dalam rancangan pembangunan pembangkit listrik ke depannya, itu sudah diputuskan bahwa tidak boleh ada lagi pembangkit listrik yang dibangun berbasis fosil yang baru, kecuali mereka yang sudah dalam proses pembangunan atau telah mereka mencapai financial close. Jadi tanpa diberlakukan
carbon tax itu pun policy pemerintah saya kira sudah sangat jelas bahwa bahwa pemerintah sudah melarang penambahan kapasitas dari sumber atau pembangkit listrik berbasis energi fosil. Nah, apakah itu nanti kemudian hasil daripada carbon tax itu kemudian didedikasikan untuk proyek-proyek atau pembangkit listrik yang bersifat hijau, green energy based, saya kira itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Tetapi menurut saya logikanya yang karena kita masih membutuhkan dorongan yang besar, baik itu dari aspek peraturan, infrastruktur maupun pendanaan, saya kira kenapa tidak kalau itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang terkait dengan energi baru dan terkait dengan perbaikan lingkungan. Jangan lupa juga bahwa kerusakan lingkungan yang dihasilkan emisi itu juga membutuhkan dana agar itu bisa direstorasi kembali. Ya, ini isu yang baru ya Pak ya. Jadi emang ini menarik untuk kita pelajari bersama juga, dan kawan-kawan juga mungkin bisa mulai mengelaborasi juga nih isu mengenai karbon ini. Mungkin saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya nih dari Esa Bayu. Nah, pertanyaannya adalah, ini kayaknya di dalam RUU EBT, apakah ada upaya mendorong dan meregulasi startup di bidang green energy nih Pak? Kalau ada, bagaimana mekanismenya? Nah, ini menarik nih, karena anak muda sekarang banyak yang bikin startup baru gitu, dan startup energi terbarukan ini bisa menjadi satu peluang green job di masa depan gitu ya. Mungkin Pak Sugeng dulu deh Pak. Gimana nih Pak? Apakah tercapture di dalam RUU EBT yang sekarang sedang dibahas? Ya, terima kasih Pak Indra. Ini pertanyaan yang ini berarti menunjukkan antusiasme ya. Jadi betul bahwa di Undang-Undang Energi Baru Terbarukan mengatur banyak hal, itu terdiri dari 13 bab, 63 pasal, berbagai rincian di dalamnya termasuk pengembangan, termasuk intinya begini, bahwa undang-undang ini adalah dipersiapkan untuk menjadi payung hukum bagi pengembangan energi baru terbarukan. Kenapa demikian? Tidak ada undang-undang yang lain kalau tidak itu sifatnya menjadi payung hukum. Ada undang-undang nuklir, sudah ada undang-undang panas bumi, sudah ada juga undang-undang kelistrikan juga sudah ada. Maka undang-undang ini bersifat menjadi payung hukum dari secara keseluruhan. Nah, kedua adalah undang-undang ini adalah diharapkan menciptakan, seperti saya sebut di depan tadi, adalah menciptakan ekosistem bagi tumbuh berkembangnya energi baru terbarukan. Termasuk apa? Termasuk di situ adalah dari soal tarif. Kedua adalah menyangkut tentang pengembangan. Bahkan dalam undang-undang ini juga dicantumkan perlunya ada lembaga khusus atau badan khusus yang menangani tentang energi baru terbarukan. Nah, disinilah termasuk bagaimana startup atau istilahnya orang-orang yang di situ tercakup. Misalnya adalah usaha yang di bawah 5 mega atau 5 megawatt itu ada treatment khusus. Karena ini menyangkut tentang yang sekarang akan kita dorong. Misalnya mikrohidro itu adalah ini bagi startup bagus sekali. Bisnis di usaha di energi di daerah-daerah di mana-mana yang potensinya besar, mikrohidro ini akan kita dorong. Di situ ada treatment khusus terhadap terhadap pembangkit listrik yang di bawah 5 megawatt. Nah, ini salah satunya adalah nanti akan persoalan mikrohidro. Yang disinilah startup bisa berperan besar. Dan juga energi-energi lain, termasuk apa? Usaha-usaha, misalnya pembangkit listrik tenaga surya, yang ini akan kita dorong besar-besaran, di mana potensi tenaga surya di rumah tangga misalnya, beberapa waktu lalu bahkan ada peraturan menteri yang mensyaratkan bahwa PLN wajib membeli 100% dari apa yang diinstal atau di-develop di masing-masing PLTS tersebut. Nah, ini juga ada menyangkut tarifnya nanti akan diatur di Undang-Undang
energi baru terbarukan. Saya kira konteksnya adalah itu. Startup adalah bagaimana usaha-usaha yang memulai usaha di bidang energi, khususnya energi baru terbarukan, akan juga karena akan kita ciptakan ekosistemnya. Jelas di situ Mbak Indra. Ya. Berarti nanti akan ada keharusan untuk PLN ya Pak membeli, karena kan sekarang Ya, kendalanya betul. orang yang mau bangun, PLN nggak mau beli nggak bisa juga gitu ya. Oke, nanti berarti akan diatur ya Pak ya. Ya. Betul sekali. Bahkan begini, sekarang sudah timbul wacana bahwa juga tidak lagi ada monopoli, katakanlah begitu. Tapi ini masih dalam terus-menerus menjadi diskursus kita, menjadi kajian-kajian yang terus kita. Artinya tidak lagi monopoli PLN saja nanti. Saya kira ke sana arahnya. Oke, saya mau mengundang Mas Esa Bayu nih, yang tadi memberikan pertanyaan. Kira-kira kalau dari perspektifnya Mas Esa Bayu, seperti apa sih kalau boleh menyampaikan nih, karena RU-nya lagi digodok, kalau sebagai anak muda yang mau bangun startup gitu ya, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk bisa diakomodir di dalam RU yang saat ini sedang dibahas? Mungkin kalau Mas Esa Bayu bisa open mic, bisa menyampaikan pendapatnya langsung kepada bapak-bapak di sini sebagai wakil rakyat. Silahkan Mas Esa Bayu. Apakah ada atau enggak? Enggak ada sepertinya Mbak Indra, saya menambahkan mungkin Mbak Indra ya. Iya, silakan Jadi, Pak. bahwa RUU ini sudah kami susun, sudah 1 tahun ini kami telah melakukan uji publik, bahkan menerima masukan dari berbagai kalangan. Tadi Pak Edi sudah menyebutkan dari unsur kampus, kami juga sudah bicara dengan kampus-kampus besar di Indonesia ini dan keliling, juga dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu berupa asosiasi atau pelaku usaha dan sebagainya, dan juga lembaga masyarakat, LSM dan sebagainya. Dan ini masih terbuka terus untuk kita tampung masukannya. Ya, nanti masih ada mekanisme untuk ada masukan lagi ya Pak ya? Nah, jadi begini. Biasanya lewat apa ya Pak masukannya? Jadi begini. Setelah ini nanti dari Balek, maka akan kami kembali bahas di Komisi 7, akan kami serahkan kembali ke fraksi untuk ada namanya pendapat akhir dari fraksi. Nah, disitulah nanti melalui fraksi-fraksi itu masih dimungkinkan untuk memberi masukan. Karena selama ini 1 tahun ke situ hampir setiap minggu sekali pasti ada sosialisasi dan menerima masukan dari berbagai sumber, termasuk dari pihak luar negeri. Masyarakat Ekonomi Eropa kita menyelenggarakan webinar ada kurang lebih 7 kali bahkan. Baik langsung yang kita hadir fisik di Jakarta maupun melalui webinar-webinar ini. Dan berbagai sumber termasuk dari Uni Emirat Arab, dari berbagai negara di Arab ya, juga dari Amerika melalui USINDO misalnya, bagaimana semacam organisasi forum bersama antara Indonesia dan Amerika secara khusus membahas, bahkan kita ada semacam workshop waktu itu dengan USINDO menyangkut tentang energi baru terbarukan. Jadi prosesnya sudah luar biasa, bahwa masih kekurangan ini itu ya, silahkan ayo kita sama-sama sebagaimana Pak Edi tadi menggarisbawahi, ini adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Saya senang sekali bicara di forum ini yang sebagian besar tadi disebut adalah anak-anak muda. Think policy. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Ini satu posisi yang sangat baik dari DPR yang mengundang masyarakat ya untuk bisa berpartisipasi memberikan masukan terhadap RUU yang saat ini sedang dibahas. Nah, saya mau lanjut nih ke pertanyaan berikutnya, tapi saya akan ke Pak Edi Suparno karena tadi Pak Edi Suparno banyak bicara mengenai energi baru, salah satunya adalah nuklir. Nah, ini pertanyaan dari Mas Raffi Seba terkait dengan energi. Sebelum diteruskan. Oh, sorry. Saya mohon maaf, saya karena paling lama saya bisa 5 menit saja karena saya harus ke suatu daerah yang itu memerlukan waktu dan sudah ada appointment untuk kegiatan juga. Begitu ya. Jadi saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama. Mungkin saya akan paling 5 menit saja dari hari. Iya, Pak Edi Suparno, bagaimana Pak soal waktu Pak? Apakah masih bisa bertahan sampai waktu yang dijadwalkan? Biasanya kalau anak buah itu mengikuti pimpinan.
Jadi kalau ketua Komisi 7 sudah bersiap meninggalkan, anak buah juga siap meninggalkan. Itu Wah, saya kebetulan Pak juga sudah Sugeng tiba di kayaknya harus tujuan dan memerintahkan untuk tinggal. Oke, ini saya satu kebetulan sampai di pertanyaan. tujuan dan harus berkegiatan. Ya, oke. Saya mau ada satu pertanyaan yang mungkin cukup menarik ini ya, terkait dengan nuklir dari Mas Raffi Seba. Bagaimana saat ini posisi pemerintah Indonesia terhadap energi nuklir? Karena yang saya tahu juga kalau di kebijakan energi nasional, energi nuklir ini menjadi opsi terakhir di dalam pemenuhan kebutuhan energi Indonesia gitu ya. Jadi opsi terakhir adalah ketika energi terbarukan sudah tidak ada ataupun energi-energi yang lain juga tidak ada, itu baru mungkin kemudian ya mau nggak mau energi nuklir yang dikembangkan gitu. Nah mungkin saya boleh share dulu sedikit ini. Saya juga sempat memetakan gitu ya Pak ya, memetakan dari media beberapa pandangan, terutama pro dan kontra terhadap energi baru, energi nuklir atau mungkin juga gasifikasi batu bara yang pada dasarnya mereka bukanlah energi terbarukan gitu, tapi sebenarnya energi fosil yang dirubah dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Nah, pandangan ini saya dapat dari beberapa media, ada yang dari Koalisi Masyarakat Sipil, kemudian juga dari pusat studi ya, pusat studi. Jadi menilai bahwa pengembangan energi nuklir di dalam RUU EBT ini dinilai perlu dikaji ulang. Nah, mungkin saya mau minta pendapat, ini menarik tadi juga Mas Raffi Seba menanyakan hal yang sama, posisinya pemerintah Indonesia seperti apa sih? Karena di kebijakan opsi terakhir, kenapa kemudian ini muncul di dalam RUU EBT? Nah, ini menarik nih. Pak Edi Suparno, silahkan Pak. Saya persilahkan waktunya. Ya, baik. Terima kasih. Ketika kita merancang dan melakukan pembahasan terkait RUU EBT, memang ada terjadi berbagai masukan dan pandangan yang kita terima dan kita berikan juga. Karena memang kita lakukan uji publik, jadi asosiasi juga kita libatkan. Termasuk diantaranya adalah teman-teman dari pengembang nuklir di Indonesia. Dan kita juga mendapatkan masukan, bahkan ketika itu masukannya lebih kepada juga sampai menyentuh nama daripada undang-undang tersebut. Undang-undang ini adalah undang-undang energi terbarukan, bukan energi baru dan terbarukan. Karena ada elemen dan aspek nuklir yang kami rasakan perlu mendapatkan tempat di dalam undang-undang ini kita sampaikan dan kita masukkan. Karena apa? Meskipun pengembangan nuklir itu membutuhkan waktu dan belum menjadi prioritas utama pemerintah saat ini dengan berbagai pertimbangan. Satu, biaya. Kedua, masalah protokol keamanannya. Ketiga, juga mengenai sumber dari dari pembangkit nuklirnya, uranium di antaranya. Terus kemudian juga lokasinya, ya, karena memang saat ini hanya 2 lokasi yang boleh dikatakan mendapatkan bukan sertifikasi, tapi mendapatkan persetujuan dari daerahnya dan dianggap itu relatif tidak rentan gempa, yaitu di Babel dan di Kalimantan Barat. Nah, sehingga kita kemudian memikirkan program jangka panjang daripada undang-undang ini, ikut menyertakan masalah yang terkait dengan nuklir. Memang pemerintah baru akan memikirkan nuklir tahun 2040 ke atas, ya. Jadi dan menurut saya ya itu merupakan hal yang sangat lazim untuk dilakukan, karena memang kita adalah negara yang memiliki curah matahari yang sangat tinggi, sehingga yang namanya energi solar patut dikembangkan. Kita punya hidro, kita punya biomasa tadi seperti disampaikan, ya, dan berbagai kesempatan untuk mengembangkan yang sudah ada, geothermal diantaranya juga. Jadi saya kira semuanya berjalan secara simultan saja, karena kita bicara perkembangan teknologi itu cepat sekali berkembang, dan teknologi semakin cepat berkembang semakin murah menjadi itu, dan semakin mudah untuk diterapkan. Jadi saya kalau kita bicara 2040 atau pemerintah mencapai ingin menarget 2040 untuk memulai pembahasan pembangkit nuklir, mungkin dengan adanya kemajuan teknologi bisa lebih awal daripada itu, ya. Jadi saya kira alternatifnya besar. Tetapi jangan kita, menurut saya, kita menafikan atau kita betul-betul menghilangkan
manfaat dari energi nuklir, karena memang di daerah-daerah yang saat ini masih mengandalkan nuklir seperti Perancis misalnya, ya itu Korea dalam hal ini, ya itu dianggap sebagai energi yang bersih. Memang di negara-negara di Eropa sudah ada pengurangan dari energi nuklir. Kami baru saja melakukan dialog dengan mitra kami dari Swiss, dan di sana dikatakan bahwa pemerintah Swiss sudah menargetkan pengurangan bahkan penghapusan dari tenaga nuklir ke depannya. Jerman juga demikian. Jadi saya kira kita jangan menafikan, kita lihat perkembangan teknologi yang ada ke depannya, tetapi ini adalah salah satu alternatif energi bersih dan baru bagi kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi Suparno untuk pendapatnya dan masukannya. Mungkin kita sudah sampai di akhir acara karena Pak Sugeng dan Pak Edi harus segera meninggalkan forum. Mungkin sebelum menutup acara, Pak, saya mau minta statement terakhir nih, Pak, dari Pak Sugeng dulu nih, Pak. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan muda di sini, gitu ya, supaya bagaimana mungkin meningkatkan partisipasi anak-anak muda ini di dalam proses penyusunan kebijakan publik. Silahkan Pak Sugeng dulu. Ya, sebagaimana saya kemukakan di awal bahwa generasi Z itu, generasi Y, generasi Z, milenial, ya 30-an tahun ke bawah, itu sangat concern terhadap isu-isu lingkungan ini. Untuk itu, melalui Things Policy ini, ayo kita terus-menerus tingkatkan kepedulian kita dengan masalah-masalah lingkungan, khususnya menyangkut energi. Saya sebutkan tadi, kita bangun bersama Indonesia ini, negeri kita ini adalah energi yang handal, murah, bersih, berkelanjutan. Itu hanya bisa diperoleh dari pengembangan energi baru terbarukan. Dengan tetap juga kita tidak menafikan bahwa fosil masih kita butuhkan. Sekali lagi ya, fosil masih kita butuhkan. Baik minyak, gas maupun batu bara. Yang mau kita hilangkan atau kita tekan menjadi serendah mungkin adalah emisinya. Sekali lagi adalah emisinya. Dengan berbagai teknologi sekarang kita sudah mampu menekan emisi sampai tingkat yang ideal untuk di energi fosil, baik itu minyak, gas maupun batu bara. Terlebih lagi juga fosil itu masih kita butuhkan untuk kepentingan-kepentingan di luar energi, di petrochemical misalnya. Ini juga menjadi perhatian kita. Sekali lagi terima kasih forum ini, saya menyambut baik dan kita untuk diskusi-diskusi selanjutnya dengan senang hati. Saya kalau diberi kepercayaan untuk bicara lagi dengan senang hati. Saya kira tidak cukup kali ini saja, kita nanti adakan forum kembali dengan seluruh pembicara-pembicara yang saya harap justru anak-anak muda gitu yang bicara. Kami akan terus menampung berbagai aspirasi, dan memang fungsi kami adalah salah satunya adalah menampung aspirasi semuanya termasuk anak-anak muda. Terima kasih Mbak, sekali lagi saya mohon izin, mohon pamit atas berbagai kekurangan. Terima kasih Pak Mohon Sugeng. maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Sugeng dan mungkin selamat beraktivitas kembali di hari Minggu ini. Saya ke Pak Edi Suparno nih Pak, kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak sebagai kalimat penutup? Ya, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa think policy, mungkin bisa mengundang lagi isu nuklir belum tergali secara secara lebih dalam gitu ya. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih. Saya mungkin hanya menyampaikan pesan terakhir terkait diskusi kita pada hari ini mengenai rencana kita untuk melakukan peralihan ke energi baru dan terbarukan. Kembali lagi kata kuncinya adalah peralihan. Sekarang ini di dunia ada yang dikenal sebagai renewable energy extremist gitu. Jadi mereka-mereka yang sudah menganggap kata fosil itu tabu, sesuatu yang tidak patut dibicarakan. Sehingga mereka mengatakan bahwa tidak mungkin semua negara-negara di dunia harus secara serentak beralih ke energi baru dan terbarukan. Saya kira hal itu tidak tepat. Kalau hari ini kita berlakukan kebijakan untuk mengganti semua pembangkit listrik kita dengan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan, yang mana tarifnya per hari ini masih tinggi dibandingkan energi fosil, tentu PLN sebagai satu-satunya pembeli listrik di Indonesia akan kolaps. Nggak akan mungkin PLN mampu
untuk membeli dengan harga demikian. Dengan harga berbasis fosil saja, PLN masih mendapatkan kompensasi ya atau subsidi ya, kompensasi dari pemerintah. Apalagi kalau memang harganya seperti itu. Yang ada nanti ujung-ujungnya kantong pemerintah jebol, gitulah kata lebih populernya. Sehingga kami merasa bahwa memang kita butuhkan peralihan, tetapi peralihan itu harus dilihat dalam konteks bahwa kemandirian energi masih menjadi keutamaan kita. Kita ingin beralih, tetapi jangan sampai kita kemudian mengkompromikan kedaulatan energi kita. Jadi energi kita yang kedaulatan energi kita yang merupakan fokus utama kita. Memang dengan kemudian berbasis energi baru dan terbarukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Indra dan teman-teman sekalian yang hadir dalam kesempatan ini. Kembali lagi mohon maaf saya harus undur diri, tetapi dengan senang hati saya ingin bergabung lagi kalau memang diajak untuk diskusi dalam diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf lebih kurangnya. Diundang pasti mau ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dengan senang hati. Oke Pak, siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Sugeng Suparwoto dan juga Pak Edi Suparno atas kesediaannya menjadi narasumber kita pada diskusi hari ini 1,5 jam, tapi kita mendapatkan informasi yang sangat menarik gitu ya seputar isu energi di Indonesia. Dan mungkin saya juga punya beberapa catatan juga yang dari hasil studi kita, dari hasil diskusi kita gitu ya, bahwa tadi saya mencatat bahwa energi terbarukan ini udah bukan lagi pilihan gitu ya, tapi ini adalah satu keharusan, apalagi juga ini sudah menjadi mandat dari kebijakan energi nasional kita. Dan isunya mungkin bukan hanya isu ekonomi kalau kita lihat, tapi juga isu lingkungan karena perubahan iklim dampaknya ini sudah semakin terasa, sehingga memang tadi disebutkan bahwa kita transisi nih, perlu beralih menuju energi terbarukan. Nah, transisinya seperti apa? Ini tadi disebutkan kita perlu punya roadmap yang jelas gitu ya. Jangan kita nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Kemudian juga tadi disebutkan bahwa pengembangan energi terbarukan ini untuk mengatasi krisis energi gitu ya. Karena kalau kita lihat tadi cadangan energi fosil, baik itu minyak bumi, gas mungkin masih agak lebih banyak sedikit, atau batu bara gitu ya, itu jumlahnya semakin menurun gitu dengan tingkat eksploitasi yang kita lakukan saat ini. Dan sudah seharusnya kita memang bertransisi dari energi fosil ini menuju energi terbarukan gitu. Kalau kita ingin hidup lebih nyaman dan lebih panjang lagi di bumi ini gitu. Dan tadi juga disebutkan bahwa pengembangan energi terbarukan ini sebagai bagian daripada political will dan juga sebagai bagian daripada upaya untuk mendukung komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement, yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030. Nah, mungkin terkait masih banyak isu-isu lain yang tadi cukup menarik, yang mungkin nanti bisa dielaborasi lagi di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Tadi mengenai karbon, kemudian juga mengenai energi baru yang cukup kontroversial juga muncul di dalam RUU EBT ini. Kemudian bagaimana kedepannya seperti apa gitu ya. Ini juga menjadi hal yang mungkin nanti bisa didiskusikan lebih dalam, karena sesi 1,5 jam ini tidak akan cukup untuk mengupas semua sektor energi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun ada kekurangan di dalam saya memoderatori sesi diskusi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia dari tim policy dan juga kepada seluruh narasumber hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.